Hai Beb, welcome back to my YouTube channel Mama Anak 2. Nah, hari ini vlognya khusus kita curcol-curcol tentang mobil baru ya. Mobil baru tapi second ya. Jadi seperti kalian tahu sendiri ya, buat kalian yang ngikuti Mama di sosial media seperti di Facebook, Mama kan udah share gitu, udah update status mengenai mobil baru yang baru aja kami beli. Nah, jadi ini bukan berniat untuk pamer atau ria atau apa ya teman-teman, tapi ya mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat kalian yang belum punya kendaraan roda 4 supaya lebih termotivasi lagi supaya segera menyusul kami mempunyai mobil yang baru. Nah, jadi cerita awalnya itu sekitar tahun lalu lah ya. Tepatnya bulan 5 tahun lalu di saat puncak-puncaknya COVID atau corona. Di situ benar-benar kita yang apa ya, keluarga kita itu keuangan keluarga kita atau ekonomi keluarga kita itu sedang lagi down-downnya atau lagi terpuruknya. Jadi di situ aku jualan. Kalau buat kalian yang ikutin aku di Facebook mungkin tahu aku jualan daster dan juga baju tidur anak dengan baju tidur dewasa, ya. Jadi di situ aku berniat untuk supaya bisa untuk membeli sebuah mobil. Nggak tahu kenapa tiba-tiba terpikir di benak aku pokoknya tahun ini atau tahun depan harus punya mobil gitu loh. Jadi aku bilang ke suami, aku kayak apa ya, kayak nyindir dia lah gitu. Pokoknya aku pengen punya mobil kayak orang-orang supaya kita juga kalau pergi kemana-mana nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu loh teman-teman. Singkat waktu, tepatnya bulan-bulan 8 atau bulan 9, di situ puncaknya pasiennya suami aku di klinik itu banyak ya, karena pada saat itu lagi ada tes masuk polisi dan juga tentara. Jadi di situ membludaklah pasiennya suami dan banyaklah pendapatan kita. Dan aku pun disuruh sama suami karena memang kurang bisa membagi waktu antara jualan di toko karena kebetulan kami punya toko dan juga ngurus anak-anak dengan ngurus rumah tangga. Akhirnya aku memutuskan untuk berhenti jualan. Di situ lumayan lah ya pendapatan suami karena memang puncaknya di situ ya kan teman-teman, puncaknya tes polisi dan tentara. Banyaklah kita dapat di situ. Tapi terpaksa kita pending. Awalnya kita niatnya tahun lalu ya, tahun 2020 kita mau beli mobil. Tapi ya berhubung karena pada saat itu kita mau pulang kampung ke Sibolga ke rumah orang tua aku, jadinya kita pending lah karena kan butuh biaya banyak gitu ya. Apalagi kita sudah 5 tahun tidak pulang ke sana mengunjungi orang tua dan mengunjungi saudara-saudara gitulah ya. Terus bulan satunya kita mulai lagi tabung uang. Oh ya, di tahun 2020 uang kita yang sudah terkumpul itu sekitar 45 juta ya. Itu pendapatan suami mulai dari awal-awal lah ya, awal-awal bulan 5 sampai ke bulan 12 gitu. Jadi di situ terkumpullah uang sekitar 45 juta, maaf. Dan sudah bersih itu udah sama uang kita waktu pulang kampung kemarin ke Sibolga ya, udah sama ongkos-ongkos segala macam. Tinggallah uang kita 40-an sampai 45 juta. Kemudian di bulan 4 lalu, bulan April kemarin, mulai lagi tuh tes polisi, tes tentara, mulai bulan Maret dan April. Dan kebetulan puji Tuhannya lagi, suami aku dapat pasien yang banyak, sampai memang berangkatnya itu, kalau kalian lihat perjuangan aku tuh, bangun itu jam 6, aku udah masak untuk bontotnya dia, untuk sarapannya dia. Jadi dia sarapan dan juga makan siang di klinik. Pulangnya bisa sampai paling lama kemarin dia pulangnya itu jam-jam 12 malam teman-teman. Jadi ya memang perjuangan banget lah untuk aku dan juga suami, terutama dia lah ya, dia tuh udah capek banget lah gitu. Jadi disitulah aku menyiapkan makanan buat dia untuk bontotnya dia. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, di bulan 3 dan bulan 4 kemarin, itu puncaknya pasiennya suami di klinik itu membludak ya teman-teman. Dan puji Tuhan sekali kita dapat atau suami dapat uang itu atau gaji itu ya. Karena kebetulan suamiku kan bagi hasil dengan atasannya. Jadi dia lumayan lah dapat gitu ya. Jadi puji Tuhan kemarin di bulan penghasilan bulan 3 dan bulan 4, bulan 3 pertengahan ya, hampir akhir juga itu. Sampai bulan 4 itu kira-kira nambah sekitar 20 juta. Nambahlah uang kita dari 45 nambah jadi sekitar 65. Nah,
Kemudian di bulan kemudian ada lagi kayak pasien-pasien dia yang nempah sepatu untuk kaki X sama jual-jual alat lah gitu ya. Ya adalah penghasilannya juga dengan penghasilan dia visit home care ke rumah pasien. Terakhir terkumpullah uang kita itu sebesar 75 sampai 80 juta. Ya dari 65 tadi ya teman-teman. Dan terpakailah untuk bayar barang-barang toko. Kebetulan kan kita barang toko itu banyak yang dikredit dari salesnya, dari distributornya. Jadinya kita bayar kreditnya, terpotong. Terakhir sisa uang itu sekitar 75 juta, 74 juta 500 lah gitu ya. Jadi kita kasih tahu ke orang tua. Memang sebelumnya ke mertua aku, kami udah kasih tahu di bulan 11 waktu kami pulang kampung ke Siantar, ulang tahun mertuaku. Jadi beliau sudah tahu dan dengan murah hatinya beliau memberikan bantuan lah ya, sebesar 10 juta untuk nambah kita beli mobil. Adalah uang kita sekitar 85 juta. Terus di bulan 5 kemarin udah terkumpul semua 85 juta. Kita carilah mobil bekas. Awalnya kita pengennya dulu Grand Max. Cuman setelah kita mikir-mikir, kalau Grand Max itu kan teman-teman ya mobil memang khusus untuk barang. Memang kita kan tujuan kita beli mobil itu adalah selain untuk keluarga juga bisa untuk angkat barang karena kebetulan kita jualan gitu. Jadi suami bisa belanja pakai mobil ini gitu. Jadi ada fungsi lainnya lah gitu. Ada 2 fungsi selain untuk keluarga angkut penumpang atau orang, bisa juga untuk angkut barang. Itulah alasan kita memilih Luxio ini gitu. Awalnya sih kita memilih Grand Max, cuman aku kurang srek sama Grand Max karena memang ada beberapa hal lah ya teman-teman. Akhirnya kita cari-cari, panjang juga ceritanya teman-teman. Setelah Grand Max kita nggak mau lagi, ada jatuh beberapa pilihan mobil. Diantaranya itu ada Nissan X-Gear, terus Nissan Evalia, sama Xenia dengan Avanza gitu ya. Cuman ada beberapa plus minusnya. Kalau misalnya X-Gear dia kecil, jadi mengangkut penumpang juga tidak bisa terlalu banyak, keluarga gitu lah atau orang ya. Dan untuk barang apalagi ya teman-teman, karena dia bentukannya kayak mobil-mobil Honda Jazz gitu. Terus Evalia jatuhlah pilihan kita ke Evalia. Nissan Evalia mirip-mirip dengan Grand Max, mirip dengan Luxio. Tapi dia terlalu mewah dan ada temannya suami yang bilang, yang kebetulan mengerti tentang mesin dan mengerti tentang mobil, bilang kalau Evalia itu tidak kuat dibawa jalan menanjak. Setelah kita pikir-pikirkan lagi, kita cancel lah untuk mencari mobil Nissan X-Gear dengan Nissan Evalia. Lalu jatuhlah pilihan kita ke Xenia dan Avanza kalau ada dapat gitu. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau kita dapat Luxio yang tahunnya di atas 2009, ya kita ambil Luxio juga gitu loh. Terakhir kita udah beberapa kali nanya, kita adalah beberapa rekomendasi dari marketplace, kita cari-cari gitu, kita telepon yang jual mobil. Ada beberapa mobil kayak Daihatsu Xenia dan juga Avanza, cuman ya mungkin belum jodoh juga ya teman-teman. Jadi kita cari-cari lagi dan akhirnya ketemulah si Luxio ini gitu. Walaupun awalnya kita sempat ragu karena warnanya si Luxio ini kan abu metalik ya teman-teman, jadi kurang cantik lah ya istilahnya. Jadinya setelah kita pikir-pikir dan juga dicek lah ya sama mekaniknya. Kebetulan mekanik itu satu marga sama suamiku. Dicek lah mesinnya, bodinya segala macam bagus. Jadi memang kondisinya mobil ini kami beli itu kondisinya 90% itu kondisi yang sangat layak pakai teman-teman. Paling hanya lecet-lecet bawah kap mobilnya itu aja ya, muncungnya itu ya. Ya itu minus-minus pemakaian lah, namanya juga mobil second ya teman-teman. Tapi yang penting ya kayak mesin, body, terus eksterior interiornya juga itu bagus gitu ya. Jadi ya nggak masalah. Akhirnya kita memutuskan untuk membeli si Luxio ini gitu ya teman-teman. Dan uang yang terpakai itu dari
uang dari mertuaku itu hanya terpakai sekitar 3 juta dari 10 juta ya tadi ya. 10 juta sebelumnya dikasih sama kami untuk membantu beli mobil, yang terpakai itu 3 juta. Jadi sisa 7 juta itu nanti akan kami pakai untuk uang pegangan kami, dan juga untuk ya memperbaiki sedikit-sedikit lah mobil ini. Misalnya kayak ganti oli, terus kebetulan juga wiper hujan itu, kalian tahu kan wiper pembilas air hujan kalau di kaca mobil depan itu kebetulan sudah menipis, jadi kita mau ganti. Terus rem oli rem juga mau kita ganti. Kurasa sama nanti kalau ada rezeki lagi kita mau ganti kacanya itu kaca film ya, karena memang ini kacanya sekarang kaca yang tembus pandang, jadi kayak kurang ini ya, kalau kita bawa barang nanti kan nampak sekali ya teman-teman. Jadi ya kita putuskan nanti akan pasang kaca filmnya, tapi bergilir lah ya teman-teman, maksudnya bertahap gitu loh, nggak langsung sekali semua, karena kan kita juga harus pegang uang ya, karena kebetulan uang tabungan kita juga sudah habis untuk beli mobil. Jadi ya yang kita pegang itu cuman ini gitu loh teman-teman. Nah mungkin aku bisa ceritakan sedikit aja. Kalau untuk harga mobilnya, mohon maaf ya teman-teman, aku nggak akan bisa ngasih tahu. Tapi dari nominal-nominal uang tadi yang aku udah sebutkan, pasti kurang lebih kalian sudah tahu lah budgetnya itu berapa, budget untuk beli mobil ini berapa gitu loh teman-teman. Karena aku nggak mau nanti kesannya aku kayak pamer atau ria atau apalah gitu, sombong gitu ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi semalam kami sudah pergi ganti oli mobil ini. Semalam memang kesorean ya kami perginya, jadi nggak sempat juga untuk ganti wipernya karena bengkel mobilnya sudah mau tutup semalam ya teman-teman. Jadi makanya kita mungkin nanti atau kapan ada waktu gitu. Dan PR kita juga adalah suami mau ngurus SIM supaya kita lebih enak lah ya, lebih nyaman gitu kalau bepergian sudah lengkap SIM gitu ya teman-teman. Nah gitu dulu ya teman-teman.